Bapak Ibu, orang-orang muda dan anak-anak yang saya kasihi, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salam sehat dari Gereja Paroki Sang Penebus Wara Waingapu. Satu lompatan besar dalam waktu singkat di mana pengakuan bahwa Yesus adalah Putra Allah, bahwa dialah Mesias yang datang dan telah lama dinantikan oleh banyak orang. Namun minggu ini arti Mesias berubah ketika Yesus menyebut salah satu kota, yakni Yerusalem. Yerusalem inilah puncak kewartaan Yesus terjadi. Yerusalem ini pula yang mengubah pandangan kita tentang Mesias yang sesungguhnya, bukan Mesias yang menderita demi penebusan banyak orang. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa ia harus ke Yerusalem. Di Yerusalem inilah ia mengalami penderitaan, sengsara sampai wafat di kayu salib sebagai orang yang terhukum. Tidak hanya berhenti di situ, di Yerusalem ini pula lah Yesus dibangkitkan, Yesus mengalahkan maut. Dalam doktrin bahwa Mesias harus menderita dan mati, sebetulnya sudah lama tertulis di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama seperti Yesaya, Daniel. Tetapi perlahan-lahan doktrin ini menghilang dari antara orang-orang Yahudi dan mereka percaya bahwa Mesias akan datang sebagai Raja dunia yang penuh dengan kemenangan. Raja yang mampu berperang, Raja yang menguasai dunia, Raja yang fighter, Raja yang tak pernah terkalahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, penderitaan sengsara sampai wafat di kayu salib merupakan konsekuensi dari pewartaan Yesus, pilihannya untuk setia kepada Bapa dan komitmennya untuk menyelamatkan dan membahagiakan umat manusia, sehingga membawanya kepada salib. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dengan demikian pernyataan Yesus menantang kita untuk bertahan dari ancaman meskipun itu penderitaan bahkan kematian. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama adalah nabi yang kehilangan harapan ketika ia mengalami berbagai cemoohan, ditolak karena mewartakan Injil. Kemudian ia merasa putus asa dan berpikir untuk tidak mau mengingat Tuhan lagi dan tidak mau mewartakan firman-Nya lagi. Apa yang terjadi kepadanya? Itu tidak terjadi sampai meninggalkan Tuhan, karena di dalam dirinya seperti ada api yang berkobar-kobar yang menyala, sehingga ia terus-menerus mewartakan Injil sampai akhir hidupnya. Apakah kita juga mampu melakukan hal seperti itu ketika kita mengalami cobaan, kita ditolak? Apakah kita lari meninggalkan Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, itulah tantangan dan cobaan, itulah penderitaan, itulah pengorbanan diri yang utuh. Karena Allah memilih kita untuk menjadi sahabat, menjadi saudaranya di dunia fana ini. Kita semua ingin berlari, tidak mau mengalami penderitaan. Pertanyaannya, siapakah yang membantu Yesus memikul salib?
Siapakah yang mau menjadi tongkatnya? Atau di manakah orang-orang yang telah ditebusnya? Di manakah orang-orang yang mengatakan, "Aku percaya"? Di manakah umat pilihannya yang mengatakan setia kepada janjinya? Tuhan memilih bukan karena kita pandai, bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki segalanya. Tuhan tidak memandang itu, tetapi Tuhan memilih karena engkau memberikan persembahan dirimu yang tulus. Sehingga di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan kepada kita, engkau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Engkau tahu karena engkau menderita. Engkau tahu bahwa bersama aku engkau menjadi buah bibir banyak orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi engkau mengikuti kehendak Allah dan engkau tahu mana yang berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Meskipun kita memiliki itu, memiliki semuanya, tetapi masih ada satu hal penting yang harus kita lakukan, yakni bagaimana kita setia, bagaimana kita mampu melayani Tuhan, bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena kita mampu bangga menjadi orang-orang pilihannya, tetapi kita tidak berhenti pada kata I love you, tetapi setiap kepada komitmen dan tidak lari dari kenyataan. Itulah ajakan Yesus untuk mengikuti Dia. Misalnya setia kepada pasangan hidup, setia kepada cinta pertama, bagi yang bekerja, setia dan bertanggung jawab pada tugas. Bagi anak-anak yang kuliah, menyelesaikan pendidikan dan mengejar prestasi bagi anak-anak sekolah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, setia memang berat. Komitmen memang kadang ingkar janji. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin.